Selamat siang, Kak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Kakak mengenai manfaat minum air putih bagi tubuh. Nah, waktu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit ke depan. Perkenalkan, nama saya Mercy Wonar. Saya dari PSIK Uncen. Materi yang akan saya sampaikan adalah manfaat minum air putih bagi tubuh. Apakah Kakak bersedia? Iya. Kita akan langsung masuk saja pada poin pertama. Poin pertama adalah pengertian air. Air merupakan komponen utama yang terdapat dalam tubuh manusia. Karena dalam tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, air merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk tubuh kita. Dan air putih juga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh sehingga kita tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, selain menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, air putih juga berperan untuk membantu sistem metabolisme tubuh, kemudian melancarkan proses pencernaan, kemudian penyerapan nutrisi, sirkulasi darah, kinerja otak, hingga menjaga suhu tubuh. Nah, syarat-syarat air minum yang baik untuk diminum adalah yang pertama, tidak berasa, yang kedua adalah tidak berbau, yang ketiga tidak berwarna, yang keempat adalah tidak mengandung mikroorganisme, dan yang terakhir adalah tidak mengandung logam berat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan fungsi otak. Minum air putih secara teratur dapat mencegah gangguan pada otak, seperti kehilangan konsentrasi hingga sakit kepala akibat dehidrasi. Yang kedua adalah melancarkan sistem pernapasan. Minum air putih secara teratur juga dapat melancarkan sistem pernapasan, sebab saat tubuh kekurangan cairan, maka jalan napas kita akan terhambat. Nah, yang ketiga adalah menjaga kesehatan kulit kita. Ketika tubuh kita kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi, kulit akan terlihat kering dan keriput. Nah, minum air putih secara teratur itu dapat menjaga kesehatan kulit yang selalu memerlukan asupan cairan. Nah, yang keempat adalah menurunkan kelebihan berat badan. Minum air putih dalam jumlah yang cukup secara teratur juga dapat meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh. Proses metabolisme yang berjalan baik dapat membantu tubuh membakar lebih banyak kalori. Akhirnya, kelebihan berat badan pun bisa dihilangkan. Nah, yang kelima adalah menjaga kesehatan ginjal kita. Nah, cairan tubuh mengangkut sisa produk limbah melewati ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Ginjal akan melakukan tugasnya untuk membersihkan tubuh dari racun selama asupan cairan yang ada dalam tubuh kita itu tercukupi. Untuk itulah minum air putih itu dapat menjaga kesehatan ginjal. Nah, untuk manfaat yang keenam adalah mempertahankan fungsi usus yang normal. Nah, bila kita minum air putih yang cukup, makanan yang kita konsumsi bisa dengan lancar melewati saluran pencernaan dan mencegah terjadinya sembelit. Namun, bila konsumsi air kita tidak cukup, maka usus akan menyerap cairan dari feses atau tinja untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, sehingga kita akan sulit untuk buang air besar. Nah, itu tadi manfaatnya. Dampak dari kurang minum air putih adalah dehidrasi. Dehidrasi sendiri itu adalah akibat dari kita kurang minum air putih. Nah, beberapa dampaknya itu seperti berikut. Yang pertama adalah diabetes. Orang yang merasa dehidrasi akan selalu ingin mengonsumsi makanan manis. Hal ini terjadi karena liver mengalami masalah dalam memecah glikogen menjadi glukosa untuk diangkut oleh aliran darah. Nah, apabila dibiarkan maka dapat menyebabkan penyakit diabetes. Nah, yang kedua adalah sakit kepala.
Merasakan nyeri di kepala juga bisa menjadi akibat kurang minum air putih. Rasa nyeri ini bisa dari ringan hingga benar-benar mengganggu. Sakit kepala ini terjadi karena otak mengalami penyusutan sementara karena kurangnya asupan cairan dalam tubuh. Ketika asupan cairan tercukupi, maka otak akan kembali ke bentuk semula dan sakit kepala kita pun akan hilang. Nah, yang ketiga adalah rasa kantuk yang berlebihan. Orang yang mengalami dehidrasi akibat kurang minum air putih atau kekurangan cairan akan merasa sangat mengantuk. Namun rasa kantuk ini tidak sesederhana bisa hilang dengan tidur sejenak, karena tubuh akan terasa lelah dan kurang bertenaga. Yang keempat adalah bau mulut. Bau mulut merupakan salah satu tanda mulut kering dan kurang minum air putih. Membiarkan mulut kering karena kekurangan cairan adalah undangan bagi masuknya bakteri. Itulah mengapa salah satu akibat kurang minum air putih adalah halitosis atau bau mulut. Faktanya, minum air putih dapat memecah saliva dan menghilangkan bau mulut akibat bakteri. Yang kelima adalah konstipasi atau sembelit. Tak hanya kurang sehat, konstipasi juga merupakan akibat kurang minum air putih. Tanpa adanya cukup cairan dalam sistem cerna, usus besar akan menyerap air dari feses. Akibatnya, feses menjadi lebih padat dan sulit keluar atau kita akan mengalami sulit BAB. Nah, yang keenam adalah kulit kering. Pelembab termahal sekalipun belum tentu bisa mengatasi masalah kulit kering apabila pemicu utamanya adalah akibat kurang minum air putih. Berbeda dengan kondisi kulit orang yang dengan tipe kulit kering, mereka yang mengalami kulit kering akibat kurang cairan akan cenderung merasakan gatal dan rentan terkena iritasi. Nah, yang ketujuh adalah sulit berkonsentrasi. Orang yang mengalami dehidrasi ringan lebih sulit berkonsentrasi, bahkan pada tugas-tugas sederhana. Tak hanya itu, mereka juga kesulitan menjaga rentang fokus untuk jangka waktu yang singkat sekalipun. Nah, untuk memastikan bahwa seseorang atau kita sedang mengalami kurang cairan atau sedang mengalami dehidrasi, caranya adalah mengecek warna urin. Nah, warna urin yang normal itu berwarna putih atau sedikit kekuning-kuningan. Nah, namun warna kuning gelap atau orange adalah tanda bahaya bahwa seseorang sedang mengalami dehidrasi. Aturan minum air putih. Untuk aturan minum air putih adalah yang pertama, bukan 8 gelas per hari. Atau rata-rata kebutuhan per hari yang pertama bagi pria dewasa itu 13 gelas atau 3 liter air. Kemudian bagi wanita dewasa 9 gelas atau 2 liter lebih sedikit. Kemudian bagi ibu hamil itu 10 gelas atau 2 liter lebih. Kemudian ibu menyusui 12 gelas atau nyaris 3 liter. Dan bagi anak remaja itu 6-8 gelas atau hampir 2 liter. Untuk aturan yang kedua adalah minum air putih setelah bangun tidur. Setiap bangun tidur, Anda sebaiknya mengonsumsi 1-2 gelas air putih setiap hari atau sesudah bangun. Minum air putih setelah bangun tidur dapat membantu mengisi ulang kembali cairan yang hilang ketika Anda terlelap selama 7 hingga 8 jam. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga dapat membantu proses metabolisme tubuh serta membuang racun dari dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah minum air putih sebelum makan. Minum air putih sekitar 30 menit sebelum makan akan membantu melancarkan proses pencernaan. Namun, jumlahnya juga perlu diperhatikan. Anda cukup minum 1 gelas sebab kadar air putih yang berlebihan dapat mengganggu proses pelarutan makanan dan fungsi enzim yang diperlukan saluran pencernaan dalam mencerna makanan. Yang keempat adalah minum air putih ketika merasa lelah. Lebih dari 60% fungsi tubuh bergantung pada air, tak terkecuali otak dan sistem saraf.
Kekurangan air dapat menyebabkan tubuh mengalami kelelahan, kehilangan konsentrasi, sakit kepala, depresi, kesulitan tidur, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Untuk mengatasinya, biasakan untuk selalu minum air putih ketika merasa lelah. Nah, kemudian yang selanjutnya, minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga. Salah satu kegiatan yang dapat menyebabkan tubuh mengalami kekurangan cairan adalah berolahraga. Sebab ketika berolahraga banyak cairan di dalam tubuh yang dikeluarkan melalui keringat. Maka dari itu, untuk mencegah dehidrasi dan meningkatkan kekuatan otot tubuh, saya menyarankan Anda untuk minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga. Yang keenam adalah minum air putih sebelum tidur. Setelah lelah menjalani aktivitas sepanjang hari, Anda juga disarankan untuk minum air putih sebelum tidur. Nah, langkah sederhana ini dapat meningkatkan kualitas tidur. Dengan demikian, tidur pun menjadi lebih nyenyak. Yang ketujuh adalah minum air putih ketika sakit. Ternyata air putih dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kadar cairan dalam tubuh yang diperlukan ketika kita sedang sakit. Yang kedelapan adalah tidak minum air putih secara berlebihan. Jika kita kekurangan cairan, itu dapat mengganggu fungsi dari organ tubuh kita. Nah, jika kelebihan cairan atau disebut overhidrasi, itu juga dapat menyebabkan gangguan bagi kesehatan. Nah, overhidrasi sendiri itu terjadi akibat tubuh mengalami keracunan air atau hiponatremia, sehingga dapat menyebabkan tubuh mengalami kejang, koma, dan bahkan berujung pada kematian. Individu yang mengalami overhidrasi akan merasa gejala berupa sakit kepala, kemudian kram otot, mual, muntah, dan diare. Nah, demikian penjelasan materi saya tentang manfaat minum air putih bagi tubuh. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dan saya akan memberikan pertanyaan kepada kakak. Nah, pertanyaan yang pertama, apa pengertian air? Pengertian air. Air merupakan komponen utama dalam tubuh. Ya, benar sekali. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa manfaat air putih? Air putih dapat meningkatkan konsentrasi, Ya, betul. membuat kulit tidak keriput. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dampak dari kekurangan air putih. Dampak kekurangan air putih bisa menyebabkan dehidrasi. Contohnya seperti merasa mengantuk yang berlebihan, membuat kulit keriput. Ya, betul sekali. Berarti kemudian yang keempat adalah aturan minum air yang benar. Aturan minum air yang benar sebelum tidur, Ya. dan sebelum makan, dan sesudah bangun tidur. Nah, betul sekali. Berarti kakak sudah benar-benar mengetahui beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari mengonsumsi air. Nah, jadi kesimpulannya bahwa air putih itu adalah salah satu komponen utama yang sangat bermanfaat, kemudian juga sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Jadi saran saya buat kakak lebih banyak lagi minum air putih, tetapi ingat untuk tidak kekurangan ataupun kelebihan dalam mengonsumsi air. Nah, jadi secukupnya saja. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak atas perhatiannya untuk mau mendengarkan penyuluhan dari saya.